Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Negina Febrianti, NPM 1921700012. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai media pembelajaran geografi, yaitu jenis-jenis gunung api. Kepada Bapak Dr. Iman Hilman, MPD, yang saya hormati, dan kepada Ibu Mega Praniningsih yang saya hormati. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis gunung api. Yang pertama terdapat gunung api Maar, yang kedua terdapat gunung api Perisai, dan yang ketiga terdapat gunung api Strato atau Kerucut. Yang pertama itu terdapat gunung api Maar. Gunung api ini memiliki kawah di bagian puncaknya yang cukup besar. Kata Maar sendiri berarti danau tektonik yang terjal. Danau ini terbentuk karena sifat erupsi yang eksplosif atau letusan yang kuat. Bahan-bahan yang keluar dari letusan tersebut berupa material padat atau eflata. Contoh dari gunung api Maar di Indonesia yaitu ada Gunung Lamongan di Jawa Timur. Seperti terlihat pada contoh yaitu di atasnya itu seperti ada kawah. Lalu yang kedua itu terdapat Gunung Dieng di Jawa Tengah. Selain itu juga terdapat Gunung Gamalama di Maluku Utara. Selanjutnya yang kedua itu ada Gunung Api Perisai, gunung yang bentuknya itu relatif datar. Gunung ini hanya terbentuk karena erupsi efusif atau erupsi dengan tekanan yang kecil, sehingga hanya berupa lelehan yang berangsur keluar. Magma yang keluar dengan cepat mengalir dan menyebar di sekitar area gunung api. Gunung api Perisai ini terjadi karena memiliki lava yang cair dengan tekanan yang lemah, serta dapur magma yang dangkal karena magma yang keluar sangat cair. Gunung ini memiliki lereng yang sangat landai dan dasar yang relatif luas. Contohnya itu Gunung Api Perisai tidak ada di Indonesia, melainkan terdapat di Hawaii, yaitu ada Gunung Mauna Loa. Seperti pada contoh terlihat gunung ini memiliki permukaan yang landai. Yang ketiga itu terdapat Gunung Api Kerucut atau biasa juga disebut dengan strato. Strato ini memiliki arti lapisan. Kenapa disebut lapisan? Karena badan gunung api ini terdiri atas lapisan-lapisan lava yang bercampur dengan hasil-hasil vulkanis lainnya, seperti debu, pasir, kerikil, dan bom. Campuran yang dikandungnya ini memungkinkan endapan pada lereng gunung yang berlapis-lapis, sehingga gunung api ini semakin tinggi menjulang ke atas. Merupakan bentuk gunung api yang paling umum di Indonesia. Jadi gunung api strato atau gunung api kerucut ini banyak terdapat di Indonesia. Gunung ini terbentuk karena erupsi campuran antara eksplosif dan efusif. Tumpukan magma yang bergantian dari letusan eksplosif dan lelehan efusif mengendap semakin tinggi seiring perjalanan waktu. Inilah yang menyebabkan dinding kawah dari gunung jenis ini memiliki batuan baku yang berlapis-lapis. Contohnya, gunung api strato ini ada di Indonesia, yaitu ada Gunung Kerinci di Sumatera Barat. Jadi, terlihat pada contoh gunung ini memiliki bentuk seperti kerucut. Lalu terdapat Gunung Merbabu di Jawa Tengah. Selain itu juga terdapat Gunung Pangrango di Sukabumi, Jawa Barat. Baiklah, terima kasih. Itulah mungkin pemaparan mengenai jenis-jenis gunung api. Apakah untuk teman saya yang ada di room ini ada yang ingin ditanyakan? Apabila tidak ada yang ingin ditanyakan, saya ingin bertanya kepada teman saya, yaitu kepada Erpiana. Tolong sebutkan kembali jenis-jenis gunung api yang tadi saya sebutkan, beserta ciri-ciri dari gunung api tersebut. Jenis-jenis gunung api ada 3, 1 gunung api Maar, 2 gunung api Perisai, dan 3 gunung api strato atau kerucut. Ciri gunung api itu, 1 gunung api Maar memiliki ciri kawah di bagian puncak. 2 gunung api Perisai bentuknya landai atau datar.
3 gunung api strato bentuknya seperti kerucut. Baiklah, terima kasih atas jawabannya. Jawabannya sangat benar. Mungkin seperti itu pemaparan materi mengenai jenis-jenis gunung api. Terima kasih kepada teman yang sudah mendengarkan di room ini. Marilah kita tutup mengenai jenis-jenis gunung api ini dengan pembacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.